Oke, kita mulai aja kalau gitu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Mendel. Kalian kemarin pas camp udah sempat diajarin belum tentang hukum Mendel? Sudah dong. Oke. Jadi, hukum Mendel ini adalah hukum pewarisan. Nah, pewarisan yang diwariskan itu apa? Yang diwariskan ini adalah sifat ya, sifat genetik pada suatu organisme gitu. Nah, hukum Mendel ini dia ada hukum 1, ada hukum 2. Jadi ada 2 hukum. Ini aku tulis pakai teks saja biar lebih jelas. Oke. Hukum yang pertama itu adalah hukum Mendel 1 itu adalah hukum segregasi. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada pembentukan suatu gamet, yaitu adalah suatu sel kelamin anak, gamet tersebut akan memiliki setengah gen dari akan memiliki setengah gen dari ibu dan setengah dari ayah gitu. Nah, jadi kayak contohnya nih di manusia ya. Manusia itu kan kita punya 46 kromosom kan. Nah, 46 kromosom ini ketika kita apa? Ketika sel sperma dan sel telur itu menyatu, itu dia ada 23 kromosom dari sperma dan ada 23 kromosom dari sel telur. Jadi ketika dua-duanya ini bergabung dia menjadi 46. Jadi pas kebaginya setengah-setengah. Terus kalau hukum yang kedua, ini adalah hukum asortasi bebas atau hukum pemasangan bebas, gitu, kurang lebih. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, dua sifat yang tidak berkaitan akan diturunkan secara bebas gitu. Jadi kedua-duanya tidak berpasangan. Kayak contoh, kita punya misalnya yang satu ini gen untuk kayak tinggi nih, tinggi sama misalnya warna kulit gitu. Nah, kedua gen ini, gen yang menyatakan tinggi sama gen warna kulit ini itu tidak berhubungan gitu. Jadi pada dasarnya hukum Mendel itu dua ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak, Kak. Tidak, Oke. Bang. Hukum Mendel ini dia kebanyakan nanti yang akan kita pelajari itu paling contoh-contoh ya, karena materinya kurang lebih cuma segini gitu. Nanti paling sisanya adalah kayak contoh sama latihan-latihan gitu. Nah, kita ambil contoh yang gampang aja. Tunggu. Oh iya, bentar. Hukum, hmm, ini kan pewarisan sifat ya. Sifat itu, bentar. Jadi, sifat itu, sifat itu, dia ada yang dominan dan ada juga yang resesif. Gitu. Nah, biasanya kalau kalian ketemu di soal itu, dominan ini itu dinyatakan dengan huruf kapital.
Oke, kita ambil contoh ya. Contoh misalnya kita punya sebuah gen yang mewariskan sifat itu, rasa buah. Oke, kita ambil contohnya, rasa buah. Ada yang manis sama asam. Ini kita anggap gennya itu gen M ya. Nah, kalau misalnya yang M itu lebih dominan daripada yang asam, maka nanti yang manis ini lebih dominan, maka nanti yang manis akan dilambangkan dengan M besar dan yang asam dilambangkan dengan M kecil gitu. Terus dari kedua gen ini, nanti itu kan artinya ada kemungkinannya yang pertama adalah manis-manis, ya M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M besar, M kecil M kecil kan. Kalau ini artinya dia memiliki dua gen manis yang dominan, jadi dia udah pasti manis gitu. Yang ini dia memiliki dua gen asam yang resesif, jadi dia udah pasti asam. Nah, untuk kasus yang ini, dia akan jadi manis, tapi dia adalah heterozigot. Yang ini adalah manis homozigot. Ini itu asam homozigot. Oke, homozigot sama heterozigot itu apa? Nah, homozigot ini dia itu merefer kepada gennya. Kalau misalnya gennya itu sama, terdiri dari gen yang sama, itu maka dia disebut sebagai homozigot. Sedangkan kalau gennya itu beda, kayak yang satu gen manis, yang satu gen asam, itu akan disebut sebagai heterozigot gitu. Nah, tapi nanti akan ada kayak apa namanya, kasus-kasus yang tidak memenuhi hukum Mendel gitu. Kayak contohnya itu ada bunga bias, Apa-apa? bunga apa yang ada merah sama putih, tengahnya jadi kuning, jadi pink itu. Gue lupa. Pokoknya ada itu yang Ya, ya itu sifat intermediate ya kalau nggak jadi salah namanya. ada sifat yang ketiga, namanya itu adalah sifat intermediate, di mana ini itu dia tidak lebih kuat daripada sifat yang lain gitu. Kayak contohnya kita punya gen yang melambangkan warna merah, sama ada yang warna putih. Nah, ini karena dia, ya mungkin bisa kita pakai yang sama aja ya. Oke, ini P besar, ini P kecil gitu. Nah, tapi karena ini dia intermediate kan, kita kan tadi ada 4 kan, P besar P besar, P besar P kecil, itu P besar sama P kecil P kecil. Nah, karena ini kedua sifatnya ini adalah intermediate, maka yang ini dia nggak akan jadi merah, tapi dia akan jadi pink. Ini dia jadi merah, ini putih. Ini kalau nggak salah namanya penyimpangan hukum Mendel nggak sih dia? Oh, beda ya. Gue agak lupa. Udah lama nggak belajar bio. Oke. Ya, jadi kalau untuk sekarang gini dulu aja ya. Kebanyakan itu sifatnya adalah dominan sama resesif, di mana dominan itu nanti akan menutupi gen yang resesif. Gitu. Sedangkan kalau misalnya sifat itu intermediate, nanti gennya nggak akan ada yang ditutupi dan nggak akan ada yang menutupi. Jadi nanti dia bakal sama kuat gitu. Makanya yang satu merah yang satu putih, dia ketika digabungin dia jadi pink. Oh, oke. Homozigot sama heterozigot ya. Homozigot ini, homo itu kan artinya sama kan. Homo itu sama. Hetero itu beda. Nah, sekarang kan kita punya dua nih. Yang satu M besar, satu M kecil. Seperti contoh.
di mana M ini dia melambangkan sifat manis, dan M yang kecil ini dia melambangkan sifat asam. Kalau misalnya dia itu adalah homozigot, maka dia itu kedua-duanya akan terdiri dari gen yang sama. Sebagai contoh, M besar atau M besar M kecil. Gitu. Sedangkan kalau misalnya dia adalah heterozigot, maka dia akan tercampur. M besar M kecil, ya, ini bukan M besar M kecil, ini harus M kecil. Atau M kecil M besar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bang. Sekarang kita ke contoh. Misalnya nih, kita punya gen manis, di mana ini itu dia adalah dominan. Terus kita punya gen asam, di mana dia itu sifatnya resesif. Nah, sekarang kita punya dua pohon jeruk. Kita punya dua pohon jeruk. Yang satu pohon jeruk yang manis, yang satu asam. Manis homozigot sama asam homozigot ya. Jadi artinya kan pohon yang pertama itu dia akan M besar, yang kedua dia akan M kecil kan. Terus kedua pohon ini kita silangkan gitu. Gimana caranya kita bisa memperkirakan keturunannya itu apa? Ini parentnya ya, ini parentnya. Nah ini kita bisa pakai kedua hukum Mendel tadi. Kita pertama pakai hukum Mendel yang pertama, itu hukum segregasi kan. Jadi si M besar sama M kecil ini nanti dia akan berbagi gitu. Ini kita punya orang tuanya. Ini kita buat tabel ya, kita punya orang tuanya. Di satu sisi kita punya orang tuanya yang ini. Jadi kita punya M sama yang satunya yang M kecil. Gitu. Nah, kalau kita buat tabel gini kan dia pasti jadinya M besar M kecil kan keturunannya. Karena dia cuma ada M besar di sini cuma ada M kecil, pasti hasil keturunannya M besar M kecil. Nah, dari itu nanti keturunan yang pertamanya dia pasti akan memiliki gen M besar M kecil, yaitu adalah gen manis heterozigot. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengkawinkan lagi si keturunan pertamanya ini, M besar M kecil, kita kawinin lagi dengan misal M besar M kecil, itu bakal gimana? Kan dia orang tuanya ada dua nih. Yang pertama dia memiliki M besar sama M kecil. Terus yang kedua dia juga memiliki M besar sama M kecil. Kita kawinin. Nah, yang pertama, turunan yang pertama adalah M besar. Karena kan ini M besar, ini M besar. Keturunan yang kedua adalah M besar M kecil. Keturunan yang ketiga adalah M kecil M besar, dan keturunan yang keempat adalah M kecil gitu. Maka nanti ini anakannya dia akan ada M besar itu dia akan ada 25%. Terus yang M besar M kecil itu dia ada 25% juga. M kecil M besar ini dia ada 25%. Sama M kecil dia 25%. Nah, tapi biasanya itu ini yang M besar M kecil sama M kecil M besar ini, dua ini itu kita anggap sama. Kita anggapnya sama. Jadi nanti kalau ini kita tulisin itu anakannya adalah yang M besar dia ada 25%. Yang M besar M kecil dia ada 50%. Yang M kecil dia ada 25%. Dimana yang M besar ini dia adalah di manis homozigot.
yang M besar M kecil ini dia ada manis heterozigot, ini materi di apa nih kok? Dias, boleh tolong reply yang di grup itu, kasih tahu materinya emang direkam. Terus yang terakhir ini adalah asam homozigot. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Mau ditanyakan dulu? Tidak, Bang. Ini tadi kan yang satu sifat ya, manis sama asam. Jadi yang di sini itu baru yang tadi hukum Mendel yang pertama, yang dimana dia setengahnya dari ibu, setengah dari ayah gitu. Nah sekarang kita coba pakai contoh yang lebih rumit. Jadi dia ada dua sifat gitu. Misalnya contohnya ada rasa, ya manis, ini itu dominan, sama ada rasa asam, ini itu resesif. Terus kita punya warna. Nah ini ada warna oranye, ini itu dominan, sama ada warna hijau, yang ini resesif. Jadi di sini kita ada dua sifat yang berbeda ya. Sifat yang pertama itu adalah sifat yang menyatakan rasa, dan sifat yang kedua adalah sifat yang menyatakan warna. Oke, sekarang kita punya pairnya ya. Kita buat pairnya dulu. Untuk pairnya, yang pertama dia adalah yang manis-manis dengan warna oranye. Kita kawinkan dengan type yang kita kawinkan dengan yang warna asam hijau. Ini sudah ya. M itu manis, M kecil itu asam, terus J besar itu ada oranye, dan J kecil itu adalah hijau. Oke. Kalau misalnya kayak gini, di tabelnya itu kita bukan pakai satu huruf lagi. Kalau ini tadi kan kita masih pakai satu huruf kan, cuma M besar M kecil doang kan. Kalau ini kita bakal pakai dua huruf. Jadi di satu sisi itu ada M besar J besar, yang satunya ini ada M kecil J kecil. Gitu. Dimana nanti ketika kita kawinkan dia akan jadi M besar M kecil, J besar J kecil. Karena ini. Nah, terus sekarang kan kita coba kawinin lagi ya si tadakan pertamanya. Itu M besar M kecil, J besar J kecil. Kita kawinkan dengan M besar M kecil, J besar J kecil. Kita buat dulu tabelnya. Nah, sampai sini ada yang mau nebak nggak? Nanti yang ada di sini itu ada apa aja gitu sifatnya.
kayak hurufnya itu apa aja gitu. Oke, jadi kalau kayak gini, yang pertama itu nanti dia akan ada M besar J besar, kemudian ada M besar J kecil, ada M kecil J besar, dan ada M kecil J kecil. Nah, yang wismanya juga sama. Terus kalau kalian penasaran gimana sih cara kita nentuin huruf yang ada di sini itu apa aja, nah, kita lihat ininya nih. Ini kan dia ada dua sifat kan. Sifat yang pertama itu adalah sifat yang rasa, sifat yang kedua itu adalah sifat yang menandakan warna. Nah, sifat yang menandakan rasa ini untuk gen yang ini dia ada yang M besar sama dia ada yang M kecil. Sedangkan di sini dia ada yang J besar, ada yang J kecil. Nah, ini gimana? Nah, ini tinggal kita satu-satuin aja. Jadi dia ada ini, lalu dia ada ini. Kita silang gitu lah istilahnya. Jadi persilangan yang pertama nanti dia akan ada M besar J besar, lalu dia akan ada M besar J kecil, ada M kecil J besar, ada M kecil J kecil. Ini jadinya seperti ini. Oke, nah sekarang ini kita coba bikin ya. Jadi ini yang pertama dia akan ada M besar J besar J besar, terus ada M besar J besar J besar J kecil, M besar M kecil J besar J kecil, J besar J besar, lalu ada M besar M kecil J besar J kecil. Ini di sini Oke, jadi kalau kayak gini dia total keturunannya itu ada 16 ya. Terus kalau misalnya kita coba list, pertama kita punya M besar, M besar, J besar, J besar. Ada keturunan yang pertama. Lalu dia ada besar, M besar, J besar, J kecil. Ada M besar, M kecil, J besar, J besar. M besar, M kecil, J kecil, J kecil. Lalu M kecil, M kecil, J besar, J besar, M kecil, M kecil, J kecil, J kecil. Ada yang lewat nggak? Kayaknya nggak. Nah, tapi ini kan baru genetikanya ya. Ini baru genetikanya. Kalau secara penampilannya gimana? Nah, itu kita akan punya yang manis asam. Bakalan dia punya manis.
homozigot, asam homozigot. Ini itu yang dua-duanya besar. Terus kita akan punya manis homozigot. Oh, sorry, bukan manis asam. Manis. Ini adalah manis oranye. Kita punya manis oranye heterozigot. Itu besar yang besar, besar kecil. Terus manis homozigot dengan itu ya, hijau. Nah, ini nanti dia adalah yang M besar, kecil. Sebentar. Ya, pokoknya inilah nanti ada yang apa? Manis heterozigot, oranye homozigot, manis heterozigot, oranye heterozigot, manis heterozigot hijau, lalu nanti akan ada yang asam, asam oranye, sama asam hijau. Ini kalau sorry salah. Itu kan kalau ini genetikanya masih sorry. Kalau misalnya kita lihat secara penampilannya, secara fisiknya, itu kan nanti dia akan ada yang manis oranye, akan ada yang manis hijau, terus dia akan ada asam oranye, sama dia akan ada asam hijau. Nah, kita coba hitung ya, yang manis oranye ini ada berapa? Kan kalau manis oranye itu artinya manis tadi syaratnya dia harus ada satu M besar, oranye dia harus ada satu J besar. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi yang manis oranye ini dia adalah 9. Yang manis hijau artinya dia minimal ada satu M besar, lalu dia nggak ada J besar sama sekali. Itu dia ada 1, 2, yang ini 3. Terus yang asam oranye artinya dia M-nya kecil semua, J-nya ada satu, minimal ada satu yang besar, itu dia ada 1, 2, 3. Sama yang asam hijau terakhir artinya semuanya kecil, itu dia ada 1. Dimana totalnya ini adalah 16. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari fisiknya, kalau persilangan yang kayak gini, itu nanti dia perbandingannya akan jadi 9 banding 3, banding 3, banding 1. Gitu. Dimana 9 ini dia adalah fisik yang dominan dua-duanya, 3 ini adalah satu fisik dominan, satu fisik yang resesif, ini juga satu fisik dominan, satu fisik resesif, yang ini kedua-duanya resesif gitu. Ini kalau contoh penjabarannya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Halo. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku kasih contoh soal ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini dia ada istilah. Yang pertama itu ada istilah genotip. Yang satu ini ada istilah fenotip ya. Genotip ini itu adalah gennya. Fenotip ini itu adalah fisiknya. Oke. Jadi kalau genotip ini itu contohnya yang ini nih. Semua yang ada di sini, ini itu masuk ke genotip. Sedangkan kalau fenotip itu masuknya yang ini. Empat ini dia adalah fenotip. Kalau genotipnya itu ini. Oke, kita masuk contoh soal. Contoh soal kita punya jeruk ya. Misal kita punya jeruk. Kita punya jeruk. Jeruk yang ini dia ada dua sifat. Kita punya sifat manis, ya sifat rasa, manis asam sama kayak tadi. Dimana manis ini dia dengan dominan. Terus kita punya sifat warna ya. Nah, kita punya warna kuning. Ini ada yang dominan. Lalu kita punya warna hijau. Dimana dia ini adalah yang resesif. Oke. Satu, soal pertama. Kita punya jeruk dengan gen besar M besar, K besar K kecil. Oke, ini tuh M. Itu yang sini ya. M. Ini itu M kecil. Ini K besar. Ini K kecil gitu. Nah, yang pertama kita punya M besar K besar K kecil. Kita silangin dengan M besar K kecil K kecil. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba cari hasil persilangannya ini. Gitu. Cari genotipnya. Sama cari fenotipnya. Dari anakannya ya, untuk anakannya. Nah, dikerjain dulu, silakan. Nanti kalau Zoom-nya habis, join lagi ke link yang sama ya. Mungkin kalian butuh waktu berapa lama buat hitung ini, kira-kira? Ntar buat jawabannya bisa WA ke aku aja, nggak apa-apa. WA langsung. Oke, sampai 16.50 ya. Nanti WA ke nomorku aja. Habis itu nanti kita bahas, terus habis itu udah. Oke.
Kita tunggu sampai 17.52 ya. Habis itu kita bahas soal yang tadi. Yes, nanti kalau ada yang di waiting room tolong di admit, yes. Oke, oke. Ya, lu gue jadiin co-host aja gimana, Biar? Bisa kah? Kalau bisa sih silakan. Oh, nggak bisa ya kalau kayak gini ya? Ini bukan premium. Ini bukan orang kaya. Screen-nya kelihatan. Kelihatan. Kita bahas ya. Habis ini dan kan tadi kita punya dua. Ada M besar, A besar, kecil. Kita kawinkan dengan M besar, kecil, kecil. Nah, ini kita punya dua. Nah, di sini kita punya yang ini, dia pertama ada M besar K besar, lalu ada M besar K kecil ya. Jadi dia cuma ada dua, M besar K besar, sama M besar K kecil. Sedangkan yang di sini dia cuma ada M besar K kecil. Jadi nanti hasilnya ini dia adalah yang pertama dia akan menghasilkan M besar K kecil, dan yang kedua dia akan menghasilkan M besar K kecil. Jadi untuk genotipnya dia itu akan ada bentuknya dia akan ada ini yang besar kecil dan yang besar kecil. Dia sepon katanya belum diadmit, yes. Maaf. Oh. Yang kan kalau untuk penotipnya kan ini pertama dua-duanya sama-sama yang besar ya, jadi udah pasti rasanya manis. Terus yang pertama ini dia adalah K besar K kecil, artinya dia heterozigot antara kuning sama hijau. Tapi karena si kuning ini lebih dominan, maka yang ini dia akan menjadi manis. Ini heterozigot. Sedangkan kalau yang kedua, dia kan M besar K kecil. Nah, M besar ini kan manis homozigot ya. Terus K kecil itu adalah hijau homozigot. Jadi nanti ini adalah manis hijau gitu. Jadi nanti dia genotipnya ada dua, fenotipnya juga ada dua. Oke, jadi itu jawaban biasanya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalnya kalian nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudah dulu ya. Kalian mau soal nggak? Ke PR gitu mungkin? Kalau mau bilang seperti bikin yang, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke. Mau PR? Iya, bilang iya atau enggak juga di chat box. Kalau mau PR bilang iya, nggak mau bilang enggak. Oke. Yang lain? Oke, nggak usah ya kalau gitu. Jadi kalau gitu terima kasih bagi yang sudah datang.
kita akhiri aja sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga materi yang saya dapatkan bermanfaat. Silahkan kalau mau nanti recording di upload di YouTube. Kasih Bang. Oke, sampai. Gue stop ya recordingnya ya. Oh iya, silahkan.